One, two, three. Halo semuanya, tetap semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Novita Salamentoe dengan NIM 1905076012, mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia kelas A angkatan 2019 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mengenai materi novel yang dibawakan oleh kelompok 2 dan pembahasannya ada 4 pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua perbedaan cerpen dan novel, yang ketiga struktur novel, dan yang keempat roman dan novel. Nah, langsung saja yang pertama mengenai pengertian novel. Novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang yang mengisahkan tentang kehidupan manusia dan masyarakat dengan adanya tokoh dan menonjolkan watak tokoh. Jadi, novel ini merupakan karangan prosa yang panjang yang mengisahkan tentang suatu tokoh serta menonjolkan watak dari tokoh tersebut. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai perbedaan cerpen dan novel. Perbedaan cerpen dan novel ini dibagi berdasarkan 8 perbedaan. Yang pertama yaitu berdasarkan penokohannya. Berdasarkan penokohannya ini terkait juga dengan alur. Dan berdasarkan alurnya, perbedaan cerpen dan novel yaitu untuk cerpen, alurnya cenderung sederhana dan sempit, dengan gerak yang sempit dan lebih singkat. Kemudian sedangkan novel ini alurnya lebih panjang, lebih rumit dan lebih dinamis. Nah, itu perbedaan yang pertama menurut penokohannya, berdasarkan penokohannya, dan yang kedua berdasarkan alurnya. Yang ketiga berdasarkan latarnya. Berdasarkan latarnya, cerpen ini latarnya itu terbatas, sempit dan terbatas. Kemudian untuk novel, latarnya itu cukup banyak, tergantung dari jangkauan geografis yang luas. Kemudian yang keempat ada berdasarkan perwatakannya. Berdasarkan perwatakannya, cerpen lebih cenderung menjelaskan perwatakannya itu secara singkat dan jelas. Sedangkan untuk novel, perwatakannya itu dijelaskan secara perlahan. Perbedaan yang kelima dari perbedaan cerpen dan novel yaitu berdasarkan temanya. Berdasarkan temanya, cerpen ini temanya itu mudah ditebak dan juga sederhana. Sedangkan untuk novel temanya lebih kompleks. Perbedaan yang keenam yaitu perbedaan berdasarkan konflik. Berdasarkan konflik untuk cerpen hanya mengangkat satu konflik, sedangkan untuk novel bisa lebih dari satu konflik. Perbedaan yang ketujuh yaitu berdasarkan penggunaan kata-katanya. Berdasarkan penggunaan kata-katanya, cerpen dapat dibaca sekali duduk. Sedangkan untuk novel, penggunaan kata-katanya itu tidak dapat dibaca secara sekilas atau sulit dipahami jika dibaca secara sekilas. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu berdasarkan jumlah katanya. Berdasarkan jumlah katanya, novel ini terdiri dari 35.000 kata, sedangkan untuk cerpen bisa terdiri dari 10.000 kata. Materi yang selanjutnya yaitu struktur novel. Struktur novel ini ada 6. Yang pertama abstrak, kemudian orientasi, kemudian komplikasi, kemudian evaluasi, kemudian resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, yang pertama yaitu abstrak. Abstrak ini berisi tentang isi ringkasan cerita novel. Dan yang kedua ada orientasi. Orientasi ini berisi tentang penjelasan mengenai latar waktu dan suasana. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi ini berisi urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat. Yang keempat ada evaluasi ketika konflik terarah menuju suatu titik. Dan yang kelima ada resolusi. Resolusi ini menerangkan tentang solusi yang diberikan atas terjadinya konflik. Jadi solusi dari konflik
yang ada di evaluasi. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda yaitu bagian akhir atau penutup cerita di novel. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu mengenai roman dan novel. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai roman dan novel. Roman, yang pertama roman. Roman adalah suatu cerita yang melingkupi seluruh kehidupan tokoh. Pelaku-pelakunya dijelaskan saat ketika dia lahir sampai kepada matinya, atau istilahnya dari ayunan hingga ke kubur. Sedangkan novel itu berisi suatu karangan yang berisi kejadian-kejadian luar biasa yang dialami tokohnya, dan lewat kejadian-kejadian itu menimbulkan pergolakan batin yang bisa mengubah nasib para tokohnya, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai roman. Dan saat ini ada ciri-ciri roman. Ciri-ciri roman ada 3. Yang pertama yaitu memiliki alur cerita yang kompleks. Jadi alur ceritanya itu beragam. Kemudian yang kedua yaitu tokohnya dijelaskan secara lebih detail. Jadi masing-masing tokoh dijelaskan secara mendetail di roman. Kemudian yang ketiga, di roman menceritakan tentang seluruh kehidupan dari tokoh tersebut, dari awal hingga akhir, dari ia lahir sampai ia meninggal. Selanjutnya ada unsur pembangun roman. Unsur pembangun roman ini ada 5. Yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar cerita atau yang dipercakapkan, yang dipakai untuk mengarang atau menggubah sajak. Kemudian yang kedua ada alur, yaitu suatu rangkaian peristiwa yang terdiri dari tahapan-tahapan kejadian atau peristiwa. Dan yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter dalam cerita tersebut atau roman tersebut. Kemudian penokohan itu mengenai penciptaan citra tokoh atau wataknya. Kemudian yang keempat ada latar. Latar ini mengenai tempat, lingkungan sosial, kemudian mengenai waktu. Kemudian yang terakhir yaitu konflik. Konflik adalah percekcokan, perselisihan yang dialami oleh tokoh dalam roman. Selanjutnya ada jenis-jenis roman. Yang pertama, roman bertenden. Roman bertenden yaitu roman yang mempunyai unsur pendidikan. Jadi di dalamnya itu bercerita tentang pendidikan atau ada unsur pendidikannya. Yang kedua adalah roman sejarah, yaitu roman yang disusun berdasarkan peristiwa sejarah. Yang ketiga ada roman psikologi, yaitu roman yang berfokus pada keadaan batin tokohnya. Yang keempat ada roman detektif. Roman detektif ini di dalamnya yaitu tokohnya memiliki peran sebagai seorang detektif. Dan yang kelima ada roman perjuangan, yaitu roman yang melukiskan mengenai perjuangan atau peperangan. Yang terakhir ada roman sosial, yaitu melukiskan kehidupan para tokoh-tokohnya. Jadi kehidupannya dalam lingkup sosial, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai roman. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai novel. Nah, ada ciri-ciri novel. Yang pertama yaitu novel memiliki alur cerita yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, novel temanya tidak hanya satu, tetapi nanti akan muncul tema-tema sampingan. Dan yang ketiga yaitu tokoh dan karakter dari novel bisa banyak, jadi tidak hanya satu. Jadi untuk novel ini kurang lebih semuanya dari unsur-unsurnya itu lebih kompleks. Selanjutnya ada jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel ada 5. Yang pertama yaitu novel populer. Novel populer ini menyuguhkan problematika kehidupan yang berkisar pada cinta asmara. Jadi kebanyakan
Kebanyakan di novel populer ini ceritanya menyangkut cerita asmara. Kemudian yang kedua ada novel literar. Novel literar ini mengisahkan tentang persoalan-persoalan tentang kehidupan tokoh. Jadi tidak seperti novel populer, novel literar ini lebih ke kehidupan si tokoh. Jadi tidak hanya cerita tentang asmara. Kemudian yang ketiga ada novel picisan. Novel picisan ini untuk mengeksploitasi selera. Jadi karena namanya picisan, bisa dikatakan novel ini murahan seperti itu. Dan karena novel ini itu hanya untuk mengeksploitasi selera, jadi tidak bertujuan untuk memberikan suatu amanat atau terkandung nilai-nilai di dalamnya seperti itu, karena hanya untuk mengeksploitasi selera. Nah, yang keempat ada novel absurd. Novel absurd ini adalah novel yang menceritakan kisah-kisah yang menyimpang. Jadi bisa dikatakan novel ini menceritakan tentang kisah-kisah yang tidak biasa atau lebih aneh dan menyimpang dari hal-hal yang biasanya kita ketahui. Kemudian yang terakhir ada novel horor, yaitu novel yang menceritakan tentang kisah-kisah horor dan menakutkan. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan kembali review mengenai novel beserta roman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan semangat pagi.